Raden Ronggo disebutkan merupakan salah satu putra dari Panembahan Senopati. Tak banyak kisah mengenai keberadaan Raden Ronggo ini. Beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat sakti, kuat, dan tidak pernah takut kepada siapapun. Namun, watak Raden Ronggo juga dikenal sangat temperamental. Beliau cepat sekali marah dan jika sudah marah gampang sekali memukul siapapun. Suatu ketika seorang pendekar pilih tanding dari wilayah Banten datang untuk menantang adu kesaktian dengan Panembahan Senopati, sang ayah dari Raden Ronggo dan sekaligus pendiri dinasti Mataram. Raden Ronggo yang mengetahui kedatangan pendekar dari Banten tersebut, kemudian meminta izin kepada Panembahan Senopati agar dirinya yang akan menghadapinya. Permintaan dari sang anak pun kemudian dituruti oleh Panembahan Senopati, sekaligus untuk mengetahui kemampuan kanuragan Raden Ronggo. Adu kekuatan segera terjadi antara Raden Ronggo dengan pendekar dari Banten tersebut, mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi. Dan akhirnya, dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar dari Banten tersebut tewas berkalang tanah. Pernah pula dikisahkan suatu ketika datang serombongan seniman jalanan dengan keahlian aneka rupa, seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, main pedang, orang tidur kemudian dijatuhi batu sebesar gajah, dan lain sebagainya. Ketika orang-orang sedang menyaksikan dengan kagumnya, tiba-tiba Raden Ronggo menyeruak maju. Beliau berpakaian seperti layaknya orang kebanyakan di Mataram kala itu. Raden Ronggo maju ke depan menuju pemimpin rombongan. "Kang, saya ikut main. Saya akan merentangkan tangan saya. 5 orang di sebelah kanan dan 5 orang di sebelah kiri menarik tangan saya. Kalau berhasil menariknya, saya akan beri upah uang," tantang Raden Ronggo dengan gagahnya. Pemimpin rombongan pun penasaran dengan kata-kata anak muda itu. Kemudian, dia menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo, masing-masing 5 orang. Ternyata Raden Ronggo benar-benar memiliki tenaga yang sangat ampuh. Meskipun ditarik oleh 5 orang dari kanan dan kiri, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. 2 orang yang ikut menarik tiba-tiba merasa dipermainkan. Keduanya kemudian ingin memukul Raden Ronggo. Lalu oleh Raden Ronggo, kedua orang itu dibantingnya ke tanah. Pemimpin rombongan sangat kaget dibuatnya. Para penonton juga terperangah setengah mati. Dan Raden Ronggo malah tertawa-tawa dengan isengnya. Orang-orang kemudian mengetahui bahwa orang itu adalah Raden Ronggo, putra dari Panembahan Senopati. Dan ketika mengetahui siapa anak muda yang perkasa itu, semua orang lalu terdiam dan perlahan satu persatu segera menyingkir. Apa yang dilakukan Raden Ronggo ternyata tiba ke telinga sang raja pertama Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kurang berkenan atas kelakuan Raden Ronggo tersebut. Lalu Panembahan Senopati menasehati putranya agar jangan sering menunjukkan kesaktiannya, karena di atas langit pastilah masih ada langit. Panembahan Senopati kemudian menguji Raden Ronggo untuk mematahkan jari telunjuknya. Raden Ronggo menerima tantangan ayahnya itu. Akhirnya, dengan sekuat tenaga Raden Ronggo mencoba mematahkan telunjuk ayahnya. Namun, walau sudah berusaha sekuat-kuatnya, usahanya sama sekali tidak berhasil. Bahkan kemudian, sekali dihentak oleh sang ayah, Raden Ronggo terlempar cukup jauh. Raden Ronggo merasa sangat malu sebab saat itu dilihat oleh orang yang banyak. Raden Ronggo kemudian segera pergi. Lalu Panembahan Senopati memerintahkan seorang prajurit pilih tanding untuk menyusul Raden Ronggo. Setelah menemukannya, Raden Ronggo diminta kembali pulang. Raden Ronggo sangat marah dan menendang prajurit pilihan itu hingga tewas seketika. Kemudian Raden Ronggo pergi ke Pati mengunjungi pamannya, yaitu Adipati Wasi Swijoyo Kusumo. Ketika tiba di tempat itu, Adipati sedang duduk di balai Kademangan. Melihat kedatangan Raden Ronggo, Adipati Wasi Swijoyo Kusumo melambaikan tangan untuk memanggilnya. Raden Ronggo langsung berjalan ke arah pamannya. Batu besar yang ada di depannya ditabrak begitu saja. Batu itu pun hancur berkeping-keping. Hal itu membuat geger orang-orang yang melihat kejadian itu. Beberapa lama Raden Ronggo berada di tempat pamannya itu. Terlihat memang dirinya berkelakuan baik. Namun kabarnya itu pun tak lama, sebab dirinya mulai kembali asik dengan pamer kesaktiannya. Suatu hari,
Raden Ronggo membawa pedang ke alun-alun dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya sendiri. Kemudian pedang itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian Raden Ronggo mencekal baju seorang prajurit dan bertanya kepadanya, "Cepat tunjukkan kepadaku, siapa yang paling sakti di Pati? Jika tidak mau sebutkan, akan kuhabisi kau." Dengan ketakutan, prajurit itu menunjuk seorang pertapa yang berada di hutan Kadipaten Pati. Raden Ronggo ingin membuktikan kabar yang diterima dari seorang prajurit itu. Maka kemudian Raden Ronggo menyerang sang pertapa. Namun sang pertapa hanya terdiam dan tidak menangkisnya. Akhirnya pertapa itu pun tewas sebab terkena pukulan Raden Ronggo yang terkenal sangat dahsyat. "Terima kasih Raden, engkau telah mengantarkan aku menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa. Namun engkau perlu diberi pelajaran, yaitu kelak engkau akan menemui kematian di belit ular besar," ujar pertapa itu sebelum kemudian meregang nyawa. Raden Ronggo kemudian kembali ke Mataram. Setibanya di Mataram, Panembahan Senopati memerintahkannya untuk segera berguru kepada Ki Juru Martani. Sambil ngeloyor pergi, Raden Ronggo bertanya dalam hati, "Aku ini sudah sakti mandraguna, kenapa masih disuruh berguru kepada Eyang Juru Martani? Apa yang masih harus aku pelajari?" tanya Raden Ronggo dalam hatinya. Sambil menunggu Ki Juru Martani untuk menemuinya, Raden Ronggo iseng menusuk-nusukkan jarinya ke batu lantai di tempatnya menunggu. Batu lantai itu pun berlubang-lubang seperti layaknya terbuat dari tanah liat saja. Ki Juru Martani kaget melihat ulah Raden Ronggo itu. Ki Juru Martani berkata, "Hai Ronggo, batu yang kamu tusuk-tusuk itu apa tidak keras?" Dan seketika batu itu menjadi keras, sehingga tusukan jari-jari Raden Ronggo tidak bisa membuat lubang lagi. Raden Ronggo pun berkata dalam hatinya, "Benar apa yang dikatakan oleh ayahku, kesaktian Eyang ini memang melebihi diriku." Raden Ronggo pun kemudian mau menimba ilmu di situ dan menjadi semakin sakti. Ketika pulang ke Mataram, di tengah perjalanan di sekitar desa yang disebut dengan Desa Patalan, Raden Ronggo bertemu dengan seekor ular yang sangat besar dan ganas. Terjadilah pertarungan antara Raden Ronggo dengan ular tersebut. Ular itu pun langsung membelit tubuh Raden Ronggo dan kemudian mematuknya. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya ular besar bisa dikalahkan dan mati. Meski terluka akibat gigitan ular, Raden Ronggo bisa pulang ke Mataram. Namun setibanya di Mataram, kemudian Raden Ronggo jatuh sakit. Sepertinya akibat bisa dari gigitan ular itu. Tak berapa lama, akhirnya Raden Ronggo meninggal. Persis seperti sumpah pertapa sakti yang menjadi korbannya ketika di Pati. Raden Ronggo disebutkan meninggal dalam usia yang sangat muda belia. Mengenai siapa ibu dari Raden Ronggo, ada versi lain yang menyatakan bahwa Raden Ronggo merupakan putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, putri Adipati Madiun. Meskipun banyak juga yang menyatakan jika Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Konon, atas aduan Panembahan Senopati mengenai kenakalan putra mereka, maka Kanjeng Ratu Kidul berubah rupa menjadi ular besar dan menjemput putranya untuk dibawa ke Laut Selatan.